datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya percaya dimanapun kita berada, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini semua anugerah Tuhan untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kita membahas lebih dalam di dalam kitab Ayub, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu, kesempatan ini yang kau berikan kepada kami semua, buat anugerah-Mu, buat kesempatan-Mu, sehingga kami belajar dari kitab Ayub ini Tuhan. Kami tahu situasi sekarang Tuhan tidak semudah yang kami inginkan, tidak seringan yang kami inginkan Tuhan untuk kami tanggung. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami harus lalui itu tidak lepas Tuhan di dalam kekuatan-Mu untuk kami menanggungnya, melewatinya bersama kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga saat firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam ya. Hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ayub, khususnya di pasal 25 dan pasalnya yang ke-26. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana ya sekali lagi Ayub membela dirinya di hadapan Allah ya, di hadapan teman-temannya ya, dan di pasal-pasal ini, kedua pasal ini kita akan melihat bagaimana dua hal. Yang pertama yaitu pesan terakhir dari salah satu teman Ayub yang bernama Bildad ya, dan yang kedua kita akan melihat jawaban Ayub ya, pembelaan Ayub dari pesan dari Bildad ya. Yang pertama kita akan melihat ya pesan terakhir dari Bildad ya. Di pasal yang ke-25 ini kita melihat mungkin agak sedikit, wah Kak, kenapa pesannya Bildad ini begitu pendek? Ya, begitu ringkas, hanya 6 ayat saja di pasal 25. Ya, kenapa? Karena saya percaya dan yakin ya bahwa pesan pendek ini dari temannya Ayub yang bernama Bildad ini ya, karena Bildad dan kedua temannya itu sudah kehabisan akal ya. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang mau diomong. Penghakiman-penghakiman apa yang diberikan kepada Ayub
Ya, karena sudah begitu banyak pesan ya yang diberikan kepada Ayub. Tetapi Ayub tetap membela dirinya bahwa apa yang terjadi kepadanya bukan kena penghakiman, bukan kena penghukuman dari Allah kena dosa tertentu yang dia lakukan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi sama dirinya, itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu di luar dari apa yang dia bisa pikirkan. Seperti itu. Ya, dan ini sangat menarik, sangat menarik. Ya, saya ingin berkata seperti itu. Sehingga kalau kita melihat di sini ya, bahwa Bildad tidak lagi menyatakan tentang penghakiman atau keberdosaan yang Ayub miliki sehingga dia menanggung malapetaka yang harus dia tanggung, tetapi di sini kita lihat bahwa Bildad membagikan kebesaran Allah, menggambarkan kebesaran Allah kepada Ayub, tetapi dengan sebuah sindiran untuk Ayub juga. Ya, kalau kita lihat memang yang dikatakan oleh Bildad ini tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, itu semua ditujukan untuk apa? Menyindir Ayub. Ayub tetap lu orang berdosa. Lu nanggung malapetaka ini, kejadian ini terjadi sama lu, itu karena lu buat dosa tertentu sehingga Tuhan hakimi lu. Dan Ayub tidak terima. Tetap Ayub tidak terima hal itu. Ya, karena memang jelas di pasal 2, pasal ketiga, Tuhan jelas menyatakan tentang Ayub bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, saleh, jujur. Ya, sehingga itu yang dipertahankan oleh Ayub kepada teman-temannya, dan teman-temannya tetap mempertahankan kebenaran mereka bahwa Ayub orang berdosa sehingga dia pantas layak menerima penghukuman itu. Ya, dan itu tidak benar. Ya, makanya di sini kita akan lihat ya bagaimana ya teman-temannya ingin menunjukkan keterbatasan manusia di hadapan Allah. Ya, dan tetapi kalau kita melihat ya di ayat ketiga, terlebih khusus di pasal 25, kita lihat di situ, dapatkah ya dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Ya, di sini teman-temannya berkata kepada bagaimana lu menyatakan dirimu benar di hadapan Allah. Tetapi sebenarnya teman-temannya ini salah mengerti maksud Ayub. Maksud Ayub bukan dia berarti tidak pernah bersalah atau dia tidak pernah berdosa. Tidak. Maksud Ayub bukan seperti itu. Maksud Ayub bahwa hal yang terjadi sama dia, malapetaka yang menimpa dia bukan karena dosa tertentu yang sedang dia buat, bukan. Itu yang dimaksudkan Ayub. Tapi teman-temannya salah tangkap, bahwa teman-temannya berpikir bahwa Ayub bilang bahwa dia tidak pernah bersalah kepada Allah. Ayub tidak pernah nyatakan itu. Ya, Ayub tidak pernah bilang beta sinless. Beta nggak pernah berdosa sama sekali. Ayub tidak pernah berkata seperti itu. Ayub hanya bilang bahwa perkara dia dalam hal ini benar di hadapan Allah. Ya, bukan karena dosa tertentu sehingga malapetaka ini turun atas hidupnya. Ya, tetapi menarik ya di ayat keempat ini dikatakan bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Karena kalau kita memang lihat kondisi-kondisi sekarang, bahkan pada saat kita pergi penginjilan, ya, pada saat kita menyatakan tentang penghakiman, penghukuman dosa, banyak orang juga akan depend berkata, beta bukan orang berdosa, beta orang yang benar di hadapan Allah. Apakah benar? Ya. Karena Alkitab jelas mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 jelas dikatakan di situ bahwa semua orang sudah berdosa. Ya, jelas bahwa di situ dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Tapi orang berkata mungkin, Kak, beta dosa apa? Ya, dan orang tidak menyadari di dalam Roma 6 ayat 23 jelas bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya, makanya jelas di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sehingga setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi mungkin berkata, Kak, beta kan bukan orang berdosa. Apakah benar? Ingat, Roma 5 ayat 12 jelas menyatakan bahwa karena satu orang juga, ya, dosa itu masuk ke semua orang, ya. Memang karena satu orang kita semua akhirnya berdosa. Di mana itu? Di Roma 5 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua dalam kitab Roma.
Di dalam Roma 5 ayat 12 di sini dikatakan dengan jelas ya bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kena satu orang. Siapa itu satu orang? Adam. Sehingga semua dosa itu menjalar ke semua orang. Sehingga nacir dosa itu ada kepada setiap orang. Mungkin orang berkata, wah kak, beta bukan orang berdosa, beta tidak pernah membunuh, beta tidak pernah mencuri, beta tidak pernah membuat apa-apa. Apakah benar seperti itu? Karena nature dosa itu sudah ada sama kita. Ingat, ya tidak ada orang tua yang pernah ajari anaknya untuk berbohong. Tapi kita temukan berapa kali anak-anak berbohong kepada kita. Tidak ada orang tua yang ajarkan kepada anak-anak untuk mencuri. Tapi berapa sering anak-anak tiba-tiba tahu untuk mengambil uang orang tuanya. Ya seperti itu. Kenapa? Karena ada nature dosa. Karena satu orang pelanggaran Adam, akhirnya nature dosa itu menjalar ke semua orang. Dan dikatakan sekali lagi, upah dosa adalah maut. Sehingga tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana untuk kita bisa dibenarkan di hadapan Allah? Ya, bagaimana kita bisa benar di hadapan Allah dan diterima di hadapan Allah yang kudus, yang benar? Yaitu dengan apa? Dengan satu orang juga keselamatan itu menjalar ke semua orang. Melalui pribadi Yesus, kita semua bisa diselamatkan. Dari mana? Kita lihat Roma 5 ayat 17 sampai 18. Roma 5 ayat 17 sampai 18 katakan seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran hidup. Oleh karena satu orang, ya, kebenaran itu akhirnya semua orang beroleh hidup. Yaitu kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Makanya penting untuk kita menyadari pada kita ya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Bapa yang di surga yang kudus, pada saat dia melihat kita, bukan kebenaran kita lagi yang dia lihat, tetapi kebenaran Kristus Yesus ya, yang sudah kita percayai, yang kita imani, yang ada di dalam kita. Itulah yang Bapa di surga lihat. Sehingga bukan kebenaran kita. Karena kalau kebenaran kita yang kita bawa percuma. Ya, karena kita tidak akan cukup benar, cukup baik untuk kita bisa benar di hadapan Allah. Hanya dengan kebenaran Kristus kita bisa benar di hadapan Allah. Dan bagaimana kebenaran Kristus itu bisa datang kepada kita? Ya, jawabannya ada di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan seperti ini. Ya, firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Itu makanya bagaimana kebenaran Allah bisa kita terima, yaitu dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita percaya dalam hati kita, kita mengimani dia di dalam hati kita, bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga itulah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Dengan apa? Hanya dengan iman di dalam Kristus Yesus. Ya. Makanya saudara, kalau saudara mau benar di hadapan Allah, jangan coba-coba dengan kebenaran saudara sendiri, dengan kebaikan saudara sendiri, dengan amal saudara sendiri, itu semua percuma. Hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus, maka saudara bisa benar di hadapan Allah. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara akan diselamatkan. Kita lihat ayat yang ke-6, pasal 25. Di situ dikatakan lebih-lebih lagi manusia adalah berengah, anak manusia adalah ulat. Ayat 25 ayat 6. Di sini kita melihat kenapa Bildad berkata seperti itu. Ya, karena di sini Bildad salah memahami jawaban dari Ayub. Ya, karena di jawaban di pasal ke-24, Bildad menyangka bahwa Ayub menyalahkan Allah. Ya, Bildad menyangka bahwa Ayub berkata bahwa Allah itu salah. Karena kalau kita memang menyadari bahwa Allah tidak pernah salah, ya, Allah tidak pernah salah. Jadi di sini ada miskomunikasi, ada salah tangkap dari Bildad.
Kena yang dimaksudkan Ayub beda, yang diterima Bildad beda. Sehingga apa? Bildad menghakimi Ayub seperti itu. Ya, karena memang Allah tidak pernah salah dan Ayub tidak pernah berkata, "Oh, Allah, engkau salah." Tidak pernah seperti itu. Ya, karena memang Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah buat kesalahan. Dan ini sangat menguatkan saya. Ini sangat memberkati saya. Kenapa ini sangat memberkati saya? Begitu banyak orang yang dilahirkan ke dunia berkata, "Wih, Tuhan, apakah beta lahir di dunia ini sebuah kesalahan? Tuhan, apakah beta ada di dunia ini kesalahan orang tua beta? Wih, kayaknya beta salah dilahirkan, beta salah ada di sini, beta salah ada di situ." Tidak. Saudara ada di dunia ini bukanlah sebuah kesalahan. Tuhan punya tujuan, maksud yang indah, yang luar biasa, yang Allah sudah siapkan bagi saudara dan saya. Bagian saudara berdoa, temukan, percaya kepada Yesus bahwa saudara bukan sebuah kesalahan. Saudara indah di mata Tuhan dengan tujuan yang mulia, punya maksud untuk nama Tuhan dimuliakan. Kita akan lihat pasal yang ke-26. Di pasal 26 ini ada 14 ayat ya di sini. Kalau kita melihat ya, intinya di sini tentang bagaimana Ayub kembali merespon dari apa yang Bildad katakan. Ya, Ayub kembali merespon dari apa yang Bildad katakan di sini. Ya, di sini kita lihat bagaimana bentuk respon Ayub pada Bildad dan teman-temannya atas tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada Ayub. Kita lihat di ayat yang kedua dari pasal 26. "Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya." Di sini Ayub membalas Bildad dan teman-temannya dengan puisi yang indah, tapi dengan keras. Ya, di situ dikatakan dengan jelas ya, bahwa dikatakan alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat. Dengan kata lain, ini sindiran Ayub kepada teman-temannya. Apa yang lu omong nggak berguna bagi beta. Ya, nggak menolong bagi beta. Bukannya menguatkan beta, tambah membuat beta jatuh. Itu yang Ayub katakan kepada teman-temannya. Ya, dan itu sangat menyakitkan, itu sangat keras. Ya, yang ditujukan, yang diarahkan kepada teman-temannya, bahwa penghiburan mereka itu sia-sia bagi Ayub. Ayat 3-4. "Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan?" Ya, di sini ya Ayub ingin mengoreksi, ya mengoreksi dari apa yang Bildad katakan tentang kebesaran Allah. Ayub tidak setuju bagaimana Bildad menyatakan kebesaran Allah, sehingga Ayub protes. Dan Ayub menyatakan kebesaran Allah dengan yang sebenarnya. Itu di ayat 5 sampai ayat 13. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat 13. Ini bagaimana Ayub menyatakan kebesaran Allah. "Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupannya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada harpaan, yang membungkus air di dalam awannya, namun awan-awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit tergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah menedukkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh napasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas." Di ayat 5-13 di situ Ayub menyatakan kebesaran Allah yang benar pada teman-temannya. Ya, kenapa? Karena sekali lagi dia tidak setuju dengan apa yang teman-teman katakan, khususnya Bildad di pasal yang ke-25. Ayat yang terakhir, ayat 14. "Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya." Di sini sangat menarik. Perhatikan kata Ayub di ayat 14 awal ini. Ya, di sini menunjukkan kalau kita lihat di ayat 5-13, di situ kita lihat bagaimana Ayub menggambarkan tentang pengetahuannya tentang kebesaran Allah. Tetapi di ayat yang ke-14 Ayub tetap menyadari, walaupun dia tahu tentang Allah, walaupun dia mengenal Allah, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mampu menampung atau mengetahui sepenuhnya tentang kebesaran Allah. Ya, dan bahkan kalau kita mau lihat nanti di pasal-pasal berikutnya,
Bagaimana Allah menyatakan kebesarannya kepada Ayub, yang Ayub belum pernah pikirkan, yang Ayub belum pernah tahu. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, ya. Sadarilah bahwa kita mempunyai Allah yang begitu besar, ya, yang begitu luar biasa, yang kita tidak pernah bisa mampu tampung dengan otak kita yang begitu kecil. Ya, kita manusia biasa. Kita harus menyadari bahwa sehebat-hebatnya kita ingin mengenalnya, tapi Dia Allah yang luar biasa, yang bahkan beyond, di luar dari apa yang kita sanggup pikirkan. Ya, itulah Allah kita yang luar biasa. Ayub menyadari itu. Dia tahu kebesaran Allah, tapi dia tetap tahu. Di pasal 14 dia menyatakan bahwa beta nggak sanggup untuk tahu semuanya tentang Allah. Ya, seperti itu. Dan di bagian terakhir ayat 14, ya, Ayub berkata seperti ini. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Ya, sekali lagi, ya, Ayub menyadari bahwa ada hal-hal yang memang dia tidak sanggup untuk pahami. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu situasi pergumulan, ya, beban apa yang kita hadapi sekarang, ya, persoalan apapun yang kita hadapi sekarang. Saya pribadi tidak tahu apa itu yang saudara hadapi, dan saudara tidak tahu apa yang saya hadapi. Tapi ini yang saya ingin beritahukan kepada saudara dan saya. Ada hal yang memang kita tidak mengerti. Ada hal yang kita memang tidak sanggup untuk pahami. Apa maksud Allah, kita harus lewati itu semua. Tapi saya ingin katakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu menyertai Ayub. Begitu juga Allah selalu menyertai saudara dan saya. Percayalah bahwa Allah yang besar itu selalu ada buat saudara dan buat saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh memberkati kami semua dalam setiap pergumulan kami. Yakin bahwa kami punya Allah yang tidak pernah salah menentukan, memilih kami untuk ada di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami punya Allah yang luar biasa, yang mempunyai rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, di saat-saat kami tidak sanggup memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak gampang menyalahkan Engkau, kami tidak gampang meninggalkan Engkau, tapi ajar kami untuk percaya bahwa Engkau Allah yang besar, yang luar biasa, selalu bersama kami untuk memampukan kami melewati situasi apapun badai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.